sebuah manuskrip dari Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Manuskrip ini merupakan wasiat Sultan Aceh kepada pemimpin-pemimpin Aceh pada tahun 913 Hijriah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Minggu bersamaan dengan 23 Juli 1507 Masehi. Isi buku tersebut ialah sebuah kunci untuk rakyat yang disimpan oleh raja-raja Aceh terdahulu untuk generasi Aceh di masa yang akan datang. Isi dalam buku tersebut hanyalah seuntaian wasiat sekaligus nasihat yang dipersembahkan kepada anak cucu generasi Aceh selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh rakyat Aceh dahulu dalam keseharian mereka sehingga Aceh punya hari yang indah dan gemilang. Satu hal yang perlu dicermati bersama adalah pada saat kerajaan Aceh Bandar Darussalam berdiri, Sultan Ali Muayyad Shah mengisytiharkan The Aceh Card atau pohon kerajaan Aceh. Aceh Card ini merupakan 21 kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Aceh pada saat itu. Beginilah isi manuskrip dari kerajaan Aceh Darussalam yang bertajuk Kewajiban Rakyat Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Pertama, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh yang mukallaf dan tidak gila, yaitu hendaknya sekalian rakyat Aceh membawa senjata ke mana ia pergi, dan berjalan ianya rakyat Aceh siang atau malam membawa pedang atau sikin panjang atau sekurang-kurangnya sebilah rencong ataupun tiap-tiap yang bernama senjata. Kedua, tiap-tiap rakyat mendirikan rumah atau masjid atau balai-balai atau menasah, maka tiap-tiap tiang di atas puting di bawah bara hendaknya dipakai kain merah dan putih. Ketiga, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk bertani, terutama lada dan barang-barang tani lainnya. Keempat, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengajar dan belajar pandai emas dan pandai besi dan pandai tembaga beserta bunga ukirannya. Kelima, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh, yaitu yang perempuan untuk belajar dan mengajar membikin tenun, bikin kain sutra dan kain benang, dan menjahit, menyulam, dan melukis bunga pada pakaian dan barang-barang seperti pakaian. Keenam, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar jual beli dalam negeri dan luar negeri dengan bangsa asing. Ketujuh, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk belajar ilmu kebal. Kedelapan, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang laki-laki yang mulai taklik jarak umur 15 tahun belajar dan mengajar main senjata dengan pendekar silet dan sejenisnya silet. Kesembilan, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh dengan wajib in, yaitu belajar wajib pada diri sendiri dan mengajar ilmu agama Islam syariat Nabi Muhammad SAW atas al-Marik mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kesepuluh, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh menjauhkan diri daripada belajar dan mengajar ilmu kaum 72 di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kesebelas, sekalian hukum syarak yang ada dalam negeri Aceh diwajibkan memegang atas jalan mazhab Imam Syafi'i di dalam sekalian hal ihwal hukum syarak syariat Nabi Muhammad SAW. Maka mazhab yang tiga itu apabila mudarat maka dibolehkan dengan cukup syarat. Kedua-belas, sekalian zakat fitrah di dalam negeri Aceh tidak boleh pindah dan tidak boleh diambil untuk membangun masjid dan balai dan menasah, maka zakat dan fitrah hendaknya dibagi 8 bagian, ada yang mustahak menerimanya masing-masing daerah pada tiap-tiap kampung. Maka janganlah sekali-kali tuan-tuan zalim merampas fitrah dan zakat hak milik yang mustahak. Ke-13, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh membantu kerajaan berupa apapun apabila fardu sampai waktunya kerajaan meminta bantu. Ke-14,
Kewajiban di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar mengukir kayu dengan tulisan dan bunga-bunga, dan hendaknya mencetak batu bara dengan berapa banyak pasir dan tanah liat dan kapur dan air kulit dan tanah bata yang ditumbuk, serta batu-batu karang dihancurkan semuanya, dan tanah diayak, itulah adanya. Ke-15, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar indang emas di mana-mana yang ada dalam negeri Aceh. Ke-16, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh memelihara ternak seperti kerbau, sapi dan kambing, itik dan ayam, setiap yang halal dalam cara agama Islam. Ke-17, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan kanduri maulid akan Nabi Muhammad SAW 3 bulan 10 hari waktunya, supaya dapat menyambungkan silaturahim kampung dengan kampung, datang mendatangi, kunjung mengunjungi, ganti berganti makan kanduri. Ke-18, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh bahawa hendaknya setiap tahun mengadakan kanduri laut, yaitu di bawah perintah Amir Rubah, yakni Panglima Laut. Ke-19, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan kanduri belang pada tiap-tiap kampung dan mukim masing-masing, di bawah perintah Panglima Mengko dan Kejurun Belang. Ke-20, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa tiap-tiap pakaian kain sutra atau benang atau payung dan barang-barang lainnya yang berupa warna kuning, hijau tidak boleh memakainya, kecuali yang boleh memakainya yaitu kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib, yakni sekalian Syarif-Syarif dan Said-Said yang turun-temurun silsilahnya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua anak Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan warna kuning dan warna hijau dibolehkan memakainya, yaitu untuk sekalian kaum keluarga ahli waris Kerajaan Aceh, sultan, yang raja-raja, dan kepada yang telah diberi izin oleh kerajaan. Ke-21, diwajibkan kepada sekalian rakyat Aceh bahawa jangan sekali-kali memakai perkataan yang hak kerajaan seperti titah, sabda, karunia, nugrahi, murka, daulat, Seri Paduka, Harap Mulia, Paduka Seri, Singgah Sana, Tahta, Duli Hazarat, Syah Alam,